Ada uang bibit di Jawa Tengah katanya. Ini mangga siapa yang mau sana. Neng apa sana apa ibu semangga siapa yang mau uang ini sok bawa pulang. Itu ada berapa kira-kira Bu kalau di total? Satu tas berarti 1 M apa 2 M ya. Tapi yang mau uang ini nanti jangan kaget kalau di rumahnya ayam jagonya hilang ya. Kayak suara harimau macan itu nyakar-nyakar tembok pakai kuku. Ada harimau, ada saya mau diterkam teh. Jangan terkam saya. Terus saya wirid lah, tapi jangan rekam saya, anak saya gimana? Nanti gimana anak saya kalau saya ditinggal? Nggak ada yang ngurus. Dari situ tuh saya pingsan sendiri ya, nggak inget apa-apa. Pingsan di situ. Bisa takut diterkam sama harimau itu. Terjerat hutang dari investasi yang menyesatkan, membuat hidup dipenuhi dengan rasa penyesalan. Dalam putus asa ia mencari jalan hitam nan instan. Dengan ritual uang goib, jadi satu-satunya pilihan. Dupa menyala, asapnya membuka gerbang lain dunia. Sesaji dipersembahkan untuk makhluk pemberi harta. Uang pun muncul perlahan dari balik kegelapan rimba yang menuntut bayaran jiwa dari Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar sobat yang ada di rumah, yang ada di luar rumah juga ya. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan semua urusannya lancar. Amin. Oh ya, dan rezekinya juga lancar ya. Amin. Hari ini ada narasumber namanya Ibu Rima. Apa kabar Ibu Rima? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Rima ya? Sehat Bang E. Ibu Rima punya pengalaman tahun 2015 ya? Iya Bang E. Jadi ini terpuruk banget kayaknya nih. Iya. Tergoda dengan investasi bodong waktu itu Ibu ya? Iya betul. Sampai 50 juta Ibu? Iya betul. Hilang semua itu? Hilang Semua 50 juta dan uangnya itu dapat minjem dari rentenir katanya? Iya betul. Waduh, akhirnya Ibu harus membayar utangnya itu ya? Sedangkan investasinya bodong. Nggak dibayar. Ngeri juga ya. Ketipu, dibohongin. Untuk itu karena kisahnya sensitif jadi Ibu harus menggunakan masker ya? Iya. Atau ada alasan lain Bu? Supaya aman aja. Supaya aman ya? Iya supaya aman. Privacy gitu ya, privasi. Baik sobat, inilah Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Bu Rima. Begini Bang E, saya seorang guru yang ada di Jawa Barat. Saya ngajar udah lama di Jawa Barat itu. Di Jawa Baratnya tuh di sekolah SD. Dari tahun 2003 sampai 2014 itu tidak pernah ada masalah. Pas di tahun 2015 Bang E, saya tuh ada masalah. Di teman-teman saya tuh yang tadinya saya kan suka ikut tawasulan ke rumah, ke tempat-tempat tuh sama teman-teman. Nah, di teman-teman tawasulan itu main ke rumah saya. Di rumah saya sering ngobrol, itu hampir tiap hari lah, gak tahu udah habis dari mana dia pasti datang ke rumah rame-rame. Itu ada 4 orang, namanya Pak Edi, Bu Ros, Mbak Linda, sama Pak Agus. Itu nama-nama itu saya udah samarkan semua, namanya itu udah bukan nama asli lagi. Jadi itu nama teman-teman saya itu sering main di rumah saya itu sering ngobrol, sering dan ngajak saya. Dia pada ngobrolin bagaimana ya Je kalau kita investasi di orang itu, soalnya
dapat untungnya gede banget, kata teman tuh. Kan tuh kata Pak Agus. Di mana Pak Agus? Ada teman saya orang Surabaya. Emang dapatnya berapa, kata teman-teman tuh? Dapatnya tuh yang itu tuh dapatnya 50%. Pokoknya kalau kita naruh 50 ya nanti dapatnya jadi 100 katanya. Yang 100 jadi 150 katanya gitu dapatnya tuh. Itu lama enggak lama katanya dapatnya tuh enggak lama, enggak nyampe sebulan katanya. Akhirnya teman-teman pada ngobrol, gimana nih? Gimana Bu Rima? Ada solusi enggak? Saya mah enggak punya uang, kata satu enggak ada. Terus kata Bu Ros juga, Balinda, gimana Bu Rima, kita nyari aja. Nanti kan bisa kebayar lagi katanya gitu. Nyari kemana uang segitu gedenya, kata saya. Ya pokoknya kita nyari lah aja kemana. Gini aja nyari pinjam SK saya udah ada di bank, kata saya tuh nggak bisa nambah lagi. Saya udah digadekan karena SK itu waktu 2015 baru SK-nya baru dapat 2, udah digadekan semua kan. Kalau minjem ke bank itu ya harus SK 1 sama SK 2 tuh harus ditaruh dua-duanya. Semua persyaratan pokoknya mau komplit harus ditaruh di bank semua. Kalau PNS itu nggak boleh ada yang ketinggalan. Jadi kalau minjam lagi ke tempat lain atau ke bank lain tuh nggak bisa. Terus ada tuh kata Pak Agus ngomong, Bu Rima minjam ke rentenir aja kayak gitu. Ke rentenir nanti risikonya kan gede Pak Agus, kata satu. Gimana kalau kita nggak bisa bayar? Rentenir kan 10%. Yang 1 juta aja bayarnya harus 1.100.000. Kalau kita nggak bisa bayar gimana? Kan itu sebentar Bu Rima, katanya nggak bakal lama katanya. Akhirnya kita nyari tuh ada, tapi harus pakai anggunan. Akhirnya sertifikat rumah dianggunkan. Punya ibu? Iya betul, punya saya. Dianggunkan jadi sertifikat rumah tuh dianggunkan. Boleh dapat pinjaman. Saya nyari-nyari ya. Nyari-nyari akhirnya dapat, tapi di rentenir, tapi dengan syarat harus ada jaminan. Ya jaminannya itu sertifikat rumah. Kita jaminkan tuh sertifikat rumah dengan dapat uang 50 juta. 50 juta itu bunganya kan 10%. Kalau nggak bisa bayar pokok, kita bayar jasanya dulu. Boleh. Jadi, ya. tiap bulan itu bayar jasanya tuh 5 juta. Akhirnya saya dapat uang 50 juta ya Mang. Uang 50 juta itu kasihkan dulu ke anak saya. Ini Mama dapat pinjam uang 50 juta dari jaminan ini, rumah ini dijaminkan untuk pinjam uang 50 juta ini. Kata anak sih sempat itu juga ya udah Mama, jangan nanti juga sebulan lagi dapat. Akhirnya sama anak tuh dikasihkan sama Pak Agus ke orang Surabaya. Tuh orang Surabaya saya juga nggak tahu. Berarti anak ini tahu ya, setuju begitu ya? Ya anak saya setuju, dia yang ngasihkan. Udah nih dapat sebulan kita nungguin, itu uang tuh nggak datang. Gimana nih uang ini udah sebulan? Ya Bu ya, jadi gimana ya? Akhirnya uang itu boro-boro ada kabar. Setelah berapa lama? Udah 1 bulan itu nggak ada kabar. Nggak ada yang bayar keuntungan? Nggak ada yang bayar. Pak Agus juga sempat datang, masih datang. Setelah udah mau 2 bulan dia nggak datang malah menghilang. Pak Agus teman saya menghilang. Kata teman-teman tuh, kata Pak Edi, Bu Ros, Bu Linda, lah ini mah Ibu Rima ditipu katanya sama Pak Agus. Berarti itu investasi bodong. Iya ya, tapi jaminan saya ini rumah ini gimana ya, kata satu, sertifikatnya di sana. Akhirnya Pak Agus menghilang. Sedangkan saya terus ditagih sama rentenir. Rentenir datang ke rumah karena udah 1 bulan. Nah saya belum bisa bayar, gimana ini. Tapi jasa sih waktu 1 bulan itu bisa bayar 5 juta patungan dari orang 3. Oh mereka mau ikut tanggung jawab? Mau ikut tanggung jawab karena berempat itu, kita berlima itu kan tadinya ngurumpi di rumah saya. Itu mau tanggung jawab. Akhirnya sebulan bisa ketutup, tapi bulan depannya gimana? Itu. Akhirnya tuh Pak Edi punya solusi. Ya udah gini aja Bu Rima, mau nggak minjem uang? Minjem uang kemana lagi? Kata satu, ini aja belum dibayar mau minjem lagi. Sayanya gimana nanti bayarnya? Ini mah enggak, katanya uang goib.